Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Mudah-mudahan kita senantiasa dikaruniakan sehat wal afiah, dhahiran wa batinan, dan mudah-mudahan umur kita ini dijadikan oleh Allah umur yang barokah, dan mudah-mudahan kita dihadiahkan husnul khotimah. Nah, ngaji babnya adab nikmat kubur itu kira-kira kita sudah bosen apa belum gitu ya. Biasanya kalau ngaji masalah yang menakutkan itu yang hadir itu enggak banyak. Yang hadir itu yang tua-tua saja ya. Atau yang tua malah ketakutan sehingga enggak perlu hadir. Sehingga mari kita niatkan kita ngaji ini dalam rangka taqarrub ilallah, meningkatkan iman kita. Kita percaya bahwa Allah itu yang menghidupkan, mematikan, termasuk Allah memberikan azab dan nikmat kubur. Ya, pembahasan ini tidak ada kaitannya dengan debat ada dan tidak adanya kubur. Mari kita lihat dan bila kita kaji bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah ketika menjelaskan tentang masalah azab dan nikmat kubur. Nah, ada videonya cuman tidak bisa di Bluetooth Pak. Tadi ditawarin Bluetooth. Manual akhirnya ada video ya. Sudah siap dikubur apa belum? Nah, suaranya di laptop tapi. Nggih, Bapak Ibu, sudah siap berangkat atau belum? Saya tanya Ibu dulu, Bu, siap berangkat? Lo berangkat kemana? Berangkat haji dan umroh. Siap, Bu? Nah, kalau diangkat di keranda siap? Oh, belum. Nunggu apa? Ya, nunggu Ustadz gitu ya. Ustadz duluan, saya ikhlas Bu. Bapak Ibu, saya ikhlas, jenengan duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, jenengan duluan, ikhlas saya. Ya, yang penting husnul khotimah. Saya setelkan sebentar nih. Bismillah. Hanya beberapa menit saja. Nah, kita bayangkan kalau ini adalah yang diangkat di atas keranda ini adalah kita. Kita pasti akan pulang. Ini salah satu contoh pulang itu.
Cukup. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa ingat bahwa dunia ini sementara, akhirat selamanya, Bapak Ibu, sehingga kita menapaki kehidupan ini penuh dengan kehati-hatian. Mari kita jaga tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini jangan sampai iman kita ini hilang. Makanya kajian-kajian yang mengingatkan kembali kita kepada adab dan nikmat kubur ini dalam rangka untuk membangun keimanan kita yang semakin kokoh, imannya semakin kuat. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita, umur ini berkah, dan nanti dimudahkan akhir kalam kita la ilaha illallah. Mengucap kalimat la ilallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan saya senantiasa sering menampilkan ini hidup sesudah mati ini. Jadi jangan terlalu jadi manusia ini. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang usia 50 tahun ke atas pasti merasakan sekarang. Nggih. Yang mati-matian nyambut gawe toh saiki ya ngono-ngono wae. Ya, apalagi yang enggak pernah nyambut gawe, malas-malas nyambut gawe, jadinya seperti sekarang ini. Yang dulu giat belajar, semangat, banting tulang, capek, lelah, hasilnya sekarang ini. Ya, nanti di akhirat kita enggak tahu. Tapi orang beriman itu akan diberikan apa? Diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yakinlah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi orang beriman itu pasti ditolong oleh Allah Ta'ala. Insya Allah masuk surga ya. Wong pezina kemudian ngasih minum anjing aja masuk surga, masa sampean enggak masuk surga? Jadi ojo angel-angel gitu ya. Kita tapi juga jangan dipermudah. Makanya penuh dengan semangat supaya ngaji itu semangat. Kalau ngaji ditakut-takuti dosa, ora iso mlebu neraka kabeh, gak iso mlebu swarga, akhirnya orang malas ngaji. Maka kita harus hati-hati bagaimana iman kita ini semakin meningkat. Al-imanu yazidu bi taatillah wa rasul wa yanqusu bil maksiyah. Kalau sudah ngaji itu sudah rasa-rasen, ngaji Quran rasa-rasen, kemudian memperbaiki rasa-rasen, tersinggung leren ngajine gitu kan. Kemudian kalau taklim pilih-pilih ya, kemudian mentahdir satu dengan yang lainnya ya, dai-dai yang lainnya, enggak maju-maju umat Islam ini jamaah sekalian. Maka siapapun yang memberikan ilmu kepada kita, kita ambil yang terbaik. Fanatik terhadap kelompok, fanatik terhadap golongan bukan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam perlu bersatu. Berat tantangan kita di masa depan ini. Kalau tidak bersatu, justru akan hancur. Maka kembalilah kepada Allah. Bagaimana hidup sesudah mati ini kita perhatikan betul. Apakah yang kita omongkan ini betul-betul Allah ridho? Ya, jadi niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di padang mahsyar itu 50.000 tahun lamanya. Kemudian kita akan melewati fase berikutnya, ada syafaat, hisab, sampai yang melewati neraka, ada sirat di situ. Kemudian kita berharap nanti kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amaliah ahli surga ya begini, kumpul ngaji diamalkan. Ya, kumpul ngaji enggak diamalkan percuma. Jadi pinter tok akhirnya geger karepe dhewe. Akhlaknya tidak ada. Akhlak kepada orang tua, kepada saudara hari ini minim jamaah sekalian. Saya ya cukup prihatin gitu ya. Di medsos itu kan kalau bertempur mati-matian ya. Bagaimana antar umat Islam sendiri kemudian tidak bersatu. Mari kita lihat adab kubur. Nah, golek wis mlebu kuburan baru ngerti, oh iya aku salah, baru sadar ini. Baru sadar, merasa benar sendiri. Kiber itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sombong itu bukan sifatnya orang beriman. Orang selamat itu tidak mungkin bisa sombong, susah sombong. Nabi itu kurang apa tantangannya. Tapi Rasulullah SAW demikian
akhlaknya luar biasa, ya. Jazakumullah khairan, ya. Jadi akhlak seorang saudara itu memberikan minuman di tengah materi belum selesai. Mudah-mudahan barokah. Nanti reuni di surga nih, Pak, ya. Ya, saya pas taklim jenengan datang, loh, kok dulurku biyen iki kok ndek kene, ya. Masya Allah. Loh, bisa Pak begitu. Berdoa mudah-mudahan kita reuni di surganya Allah Ta'ala. Ya, kita bikin majelis ilmu kayak begini, loh. Lah kok dulurku ndek kene, sing pojok mesti jenengan, Pak, ya. Masya Allah nih. Sing senden itu mesti senden katanya. Gak percaya sampean titeni besok ini. Oh, dongane wong sakmene kae mosok gak ono sing makbul kan ya, apalagi yang di rumah. Nanti. Bapak sekalian, alam kubur, ya. Meskipun ngaji adab kubur boleh, seneng itu ya, bahagia. Jadi kenapa? Siapa yang takut mati di sini? Tak kasih minuman, pilih putih apa coklat? Nah, yang takut mati, Pak, ada, Pak? Ibu, ada yang takut mati? Ya Allah. Kita ini kira-kira cinta enggak sama Allah? Nah, tolong dijawab ya. Cinta enggak sama Allah? Masya Allah, barakallah, Masya Allah. Kalau cinta kepada Allah, kira-kira rindu enggak berjumpa Allah? Nah, kalau hari ini di pondok Allah ikhlas sama enggak? Tapi abot, utang urung lunas. Ya. Kenapa? Bagi orang mukmin itu mati itu justru yang dikehendaki. Kenapa? Berjumpa dengan yang dicintai, yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah mencintai kita semuanya. Orang yang mau belajar Quran dan Sunnah, mengamalkan, mendakwakan, itu tandanya dicintai oleh Allah. Yang istiqomah di sini ikhlas, ya. Ada yang nyatat, ada yang langsung menghafal karena langsung rekamannya langsung dipencet tet gitu ya. Nanti keluar sendiri gitu. Ya, jamaah al-falah ini adalah jamaah yang istiqomah. Masya Allah, ya. Saya sih enggak istiqomah. Karena ada udzur-udzur, ya Allah. Alam kubur itu meskipun tanpa ada adab di dalamnya, maka sejatinya dia adalah adab. Kenapa? Karena kubur itu merupakan tempat kediaman yang menakutkan. Manusia aja kalau lewat kuburan ketakutan. Di sini ada, Pak, yang rumahnya dekat kuburan? Nggak ada. Tanah yang dekat kuburan jarang orang mau untuk mendirikan rumah, betul apa enggak? Kenapa? Ya setannya banyak kan, tempatnya setan. Sehingga kalau enggak kuat, ya setannya pindah ke rumahnya. Persis teman saya, ada musola tempel kuburan, kemudian rumahnya dekat situ, gelodakan tiap malam. Apa? Ya tikus ya. Udah, tapi orang kan bersepsi lain, yang gelodakan apa gitu? Ada bayangan tanpa apa kok? Ya. Bayangan tapi wongnya gak ono gitu loh. Nah, itu ditakuti. Masya Allah, ya. Jadi menakutkan. Lewat aja ketakutan gitu. Ya, nyentuh ada orang meninggal ketakutan. Kubur adalah satu-satunya tempat tanpa teman, mengerikan, gelap dan sempit. Berapa meter itu, Pak? Kalau di Gadang pinten? Berapa? 1 meter kali 2. Oh, lebar juga, Pak, ya. 1 meter kan segini ya. 1 meter kali 2 meter. Allah, griyon jenengan pinten meter? Om bondi karo omahe awake dhewe. Terus seneng di kuburan karo di omahe dhewe. Loh, gak dijawab meneh. Nah, terus sing apik omahe dhewe apa kuburane awake dhewe? Oh, omahe dhewe. Sampeyan kerasan apa mboten ten griya? Nah, tapi mari ki ilang omah sampean niku. Ora sampean geni. Mek sak meter kali 2 meter nih, itulah rumah kita. Kalau begitu yang perlu dihias kuburan kita apa rumah kita? Sing jawab kuburan ya salah pisan. Yang perlu dihias adalah amal soleh kita, agar amal soleh kita betul-betul apa, Ibu? Amal soleh kita betul-betul mendapat ridha Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika kita dikuburkan, amal soleh kita yang akan menemani ini. Jenengan tadi infak, sedekah, jenengan mesem karo bojone nggih. Jenengan menyiapkan berbagai macam hal untuk ta'lim. Masya Allah. Ya, amal soleh banyak. Salat kita, wirid kita, zikir kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu
penjelasan kepada kita, inna hadhil kuburo mumtaliatun ala ahliha dulmatan. Sesungguhnya kuburan itu dipenuhi kegelapan atas penghuninya. Wa innallaha yunawwiruha bisolati 'alaiha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal meneranginya dengan solatku kepadanya. Pengaruhnya solat sangat besar. Lek solate ikhlas, lek solate misalnya karena waduh ini ya, karena jajan, karena sungkan karo takmir, ya, karena utang karo Pak Takmir kemudian gak teko ya opo. Adakah yang begitu? Gak ada, kecuali di negara tetangga. Nah, di sini tidak ada yang karena selain Allah, karena Allah gitu, Bu. Tidak ada seorang pun dari golongan orang yang beriman kecuali dia akan menghadapi tekanan dan himpitan kubur. Berat, Bapak Ibu. Makanya ada penggali kubur itu tiba-tiba tulangnya berantakan, tulangnya mengumpul di kepala, mengumpul di mana begitu ya, terhimpit. Betul-betul. Makanya maaf, jenengan pernah dengar cerita wong sing jorok tanah iku kuburane mungsret wangel dudukane nate. Betul apa ndak? Wis diukur jek kurange ngoten. Betul, Pak ya? Yang pernah duduk begitu ada, Pak, di sini, Pak? Betul, Pak. Tapi jenengan pirsa wong itu memang jorokan tanah. Iya, mudah-mudahan diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala, Pak ya. Mudah-mudahan kita ini jangan kemaruk dan kemilikan dunya. Semua itu adalah milik Allah. Ya apa lek ono jorok? Ya pertama mangkel tapi perlu istighfar, ikhlaskan. Karena semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ganteng tek Gusti Allah, ayu tek Gusti Allah, kan ngoten. Mobil sing sampean pek apik iku tek Gusti Allah, bojo ayu tek Gusti Allah, bojo ganteng tek Gusti Allah, punyanya Allah. Anak pinter miliknya Allah, apa yang mau dibanggakan? Ketika mati nanti tidak akan bisa menolong kecuali yang sudah ditasarufkan, dibelanjakan di jalan Allah Ta'ala. Anak soleh dibanggakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Teman, orang anak gunane teman sing elek, tapi teman yang soleh solihan doakan, Pak. Allah maghfir lahum warhamhum, kita dapat. Makanya kalau begini doakan, mari kita doakan ya. Jamaah-jamaah kita yang istiqomah dulu di sini, kita doakan, Pak. Jenengan diam-diam itu doakan beliau-beliau itu. Ya bidhoril ghaib, balik ke jenengan nanti. Kecuali dia akan mendapatkan tekanan himpitan kubur. Rasulullah SAW waktu ini ba'dal maghrib niku kan ndak panjang, Pak ya. Kita lanjut, saya baca terjemahnya. Inilah orang-orang yang karenanya arsy bergerak, pintu-pintu langit dibuka, dan 70.000 malaikat menyaksikannya. Sesungguh ia telah dihimpit dengan sekali himpitan kemudian dilepaskan. Kalau Rasulullah SAW bersabda tentang kondisi Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu an, itu berarti benar terjadi. Rasulullah mendapatkan wahyu kemudian disampaikan kepada para sahabat, ya, dengan redaksi beliau namanya hadis. Kalau apa yang disampaikan oleh Allah lewat malaikat Jibril itu sama dengan yang disampaikan kepada sahabat, namanya Al-Quran. Tapi kalau maknanya dari Allah kemudian lafadznya dari Rasulullah, itu namanya hadis. Nah ini kalau kita belajar nanti tentang ilmu lebih dalam ya. Sekarang dalil-dalil adab kubur. Ya saya nukil-nukil aja nih. Yang pertama surat Ghafir 46 ya. Kepada neraka dinampakkan ya. Jadi neraka pada pagi dan petang. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Jadi orang-orang an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asyiyan. Jadi pada pagi dan petang. Dan pada hari terjadi kiamat, dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam adab yang sangat keras. Fir'aun itu baik apa jahat? Orang yang ingkar kepada Allah atau yang beriman kepada Allah? Nah, ini contohnya.
Jadi kalau ingkar kepada Allah, nggak percaya kepada Allah, ateis, nggak menyembah Allah, kita bicara iman di kalangan kita sendiri ini, akan disiksa dengan azab yang sangat keras. Ya, mana buktinya? Yo, gak perlu mati yo dhisik lek kepengin buktian itu. Ini iman, maksudnya di dalam Quran. Jenengan tahu digitukan, Pak. Mana buktinya? Itu kan dari Quran. Quran kan buatannya Nabi Muhammad, bukan hanya Muhammad yang menghina Rasulullah. Tak tantang sampean. Apakah sampean bisa membuat satu surat semacam Quran? Hari ini mulai zaman Nabi sampai sekarang tidak ada orang yang bisa bikin satu surat semacam Al-Quran. 10 surat waktu ditantang nggak bisa. Satu surat nggak bisa. Lah baik Quran aja tidak bisa. Kok tidak percaya? Artinya apa? Bahwa Al-Quran itu betul-betul dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak digubah dan tidak bisa ditiru makhluk. Ya, ini kita betul-betul terbelalak mata kita ketika kita mendalami tafsir, ketika mendalami ulumul Quran, gitu ya. Bagaimana Al-Quran itu isinya, apalagi kalau sudah lebih tinggi lagi mendalami, bagaimana gaya bahasanya, wah luar biasa itu. Mungkin adik-adik kita yang di pesantren yang menekuni itu, yang menekuni Quran, menghafal Quran, itu akan semakin imannya kuat ketika dia betul-betul mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari Al-Quran. Pada ayat ini dijelaskan bahwasanya di akhirat ada 2 azab, ada azab kubur dan azab neraka. Nah, azab neraka, adapun azab neraka, maka Fir'aun dan pengikutnya akan diazab dengan azab yang lebih keras. Ya, jadi tentang ayat ini. Kemudian surat Nuh, mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu nara. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke dalam neraka. Nah, neraka yang dimaksud pada ayat ini adalah alam barzakh. Jadi kalau ditenggelamkan mati ini. Neraka dan surga kapan? Kan belum tahu. Kalau lihat proses tadi itu, ya. Kemudian di sini dimana alam barzakh, artinya ketika Allah Azza wa Jalla mengazab dengan menenggelamkan mereka, maka Allah langsung membakar mereka di alam barzakh. Dibakar di alam barzakh. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka inilah yang berlaku kisah-kisah di dalam Quran. Nah, ini nanti bisa dipakai kajian itu, Pak. Kisah-kisah di dalam Quran. Saya kemarin itu diskusi dengan seorang pengajar di pesantren. Bagaimana menanamkan karakter atau ruh spirit juang kepada anak didik, kepada jamaah. Kisah, Pak. Jadi sirah nabawiyah itu penting. Sirah kan macam-macam, ada sirah sahabat, sirah nabawiyah, kemudian kisah di dalam Al-Quran itu. Jadi kalau kita misalnya justru nggak pati senang dengan kisah itu, ya masalah itu. Ya, makanya sekarang banyak fasilitas tentang kisah-kisah dalam Al-Quran itu untuk anak-anak kita membangun karakter. Kenapa sampai bisa kepingin kuat imannya? Karena saya membaca kisahnya Bilal bin Rabah. Karena saya membaca kisahnya sahabat yang lain. Bagaimana Sumayyah syahidah pertama kali di dalam Islam. Dia adalah wanita yang tua renta, ya, kanat ajuzan dhaifatan, wis lemah, dhaif, ya. Terus kemudian renta, gitu ya. Tapi imannya kuat sampai ditombak kemaluannya, berdarah-darah sampai meninggal kehabisan darah. Kita belum diuji sampai begitu, jemaah sekalian. Nah, ini luar biasa ya ketika kita membaca kisah-kisah itu. Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal. Nah, ini ayat ini dalam surat Al-Qamar 38 berkaitan dengan azab Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla kepada kaum Sodom. Siapa Sodom? Yang mana Allah Azza wa Jalla mengadab mereka dengan adab yang tidak henti-henti hingga selamanya
kecuali waktu di antara dua tiupan sangkakala. Kaum Sodom kaumnya Nabi siapa? Nabi Lut. Kalau sekarang apa namanya? LGBT. Nonton Piala Dunia. Nah, nonton Piala Dunia enggak, Pak? Enggak. Yang maniak di mana, Pak, di sini, Pak? Oh, beliau, Masya Allah. Jagonya menang apa enggak, Pak? Maroko. Mudah-mudahan Maroko menang ya. Oh, ini lepas dari ini. Oh, Maroko ini. Ibu-ibu enggak paham, bingung. Ya. Jadi kaum Sodom itu Jerman kan mentang-mentang itu ingin pakai ban pelangi LGBT. Sebenarnya dia mengiklankan LGBT. Pernah nggak yang diundang ke podcastnya siapa itu? Seorang YouTuber. Jadi apa namanya? Kambing jantan kawin sama kambing jantan. Nggak mungkin kan? Ini manusia. Jantan sama jantan. Mau ngapain? Ngapain, Pak, kira-kira? Kan nggak ada bahasanya, nggak ono mur karo baute. Maaf ya. Jadi nggak ono mur baute. Mur tok baute gak ono. Baut tok mure gak ono. Gawe baut, gawe mur dhewe. Gawe baut dhewe gitu. Wis, iki sing durung paham ya menenge wis ya. Iki bahasan tingkat tinggi ini, Pak. Ya. Ini LGBT. Dan itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian. Jadi diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang ini luar biasa. Masuk ke ranah undang-undang di negara-negara lewat tekanan politik, lewat ada pemberian bantuan dan lain sebagainya begitu. Hati-hati anak kita. Bahwa Indonesia darurat LGBT. Nah, ada yang menyatakan Indonesia darurat LGBT. Kenapa? Mereka nggak bisa berkembang. LGBT tidak bisa berkembang, tapi bisa ditularkan dalam waktu beberapa lama, cepat sekali, cepat menular ya. Makanya kalau ada begitu di antara di Madinah ada begitu, disuruh ngusir sama Rasulullah SAW. Ya, jangan sampai ada keluarga kita yang terkena virus LGBT. Mudah-mudahan kita dilindungi, dijaga oleh Allah Taala, dan mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Adab tersebut dimulai sejak mereka disiksa di dunia, dan siksa tersebut berlanjut meskipun belum tiba hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa mereka disiksa dengan siksa kubur. Nah, coba nih, mau mati, ada yang nyolati, bingung, kadang tidak mau nyolati. Kenapa? Nggak jelas nih kelaminnya ini, ya, laki-laki tapi dulu wanita, gitu kan? Terus ada laki-laki kepingin dimakamkan secara wanita. Nah, ini hati-hati. Dunia itu penuh dengan jebakan-jebakan. Makanya pentingnya, Pak, pentingnya kita berjamaah, pentingnya milieu. Makanya kalau memilih rumah itu sebelum beli rumah itu kan ada panduan ya. Jar qoblat dar. Pilih tetanggamu yang baik baru kamu menentukan rumahmu di situ. Itu sangat pentingnya. Karena ini kalau ketularan begini sudah wassalam. Makanya kita nggak perlu bangga itu bisa keluar negeri kemana-mana kalau tertular virus kejahatan. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW adalah fitnah agama ini kepada umat Islam. Kemudian dalam hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang adab kubur ya, adalah hadis yang mutawatir maknawi yang diriwayatkan lebih dari 30 sahabat. Hadis-hadis tersebut seperti hadis-hadis tentang doa-doa untuk berlindung dari adab kubur, hadis-hadis tentang menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar adab kubur, dan juga hadis-hadis tentang orang-orang yang mendapatkan adab di kubur, dan hadis-hadis tentang sebab adab kubur, dan hadis-hadis tentang pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Ini menjelaskan, tentu nggak mungkin waktu setengah jam dibahas selesai, nggak mungkin. Makanya jenengan cari ilmu sendiri, cari kuliahnya sampai tuntas, supaya apa? Iman kita semakin meningkat, keyakinan kita kepada Allah semakin kuat. Meskipun dikasih apapun, tetap iman kita tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertama, hadis tentang memohon perlindungan dari adab kubur. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian selesai dari tasyahud akhir, maka hendaklah berlindung dari 4 perkara. Apa itu? Dari
adab kubur, ya, dari adab neraka, ya, kemudian dari adab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan Dajjal. Nah, ini ada doa yang harus kita lazimkan, ya. Insya Allah nanti ada di bagian bawah. Kemudian hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, bahwa adab kubur itu ada. Ada seorang wanita Yahudi menemuinya lalu menceritakan perihal siksa kubur. Kemudian berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah melindungimu dari siksa kubur, kata Rasulullah. Kemudian setelah itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal siksa kubur. Maka beliau menjawab, ya benar, siksa kubur itu ada. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka sejak itu aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan sholat kecuali beliau memohon perlindungan dari siksa kubur, ya. Nah, kemudian Guntur menambahkan siksa kubur itu benar adanya. Kedua, hadis tentang Nabi mendengar adab kubur, ya, hadis Zaid bin Thabit, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya umat ini diuji di kuburannya, maka kalau bukan karena khawatir kalian tidak mau saling menguburkan, tentu aku akan berdoa kepada Allah Ta'ala agar memperdengarkan kepada kalian adab kubur yang aku dengar. Jenengan kepingin ngrungokno adab kuburan, ora iso turu sampean. Lihat ini tadi ya, jlung itu ada panjang, Pak. Filmnya panjang ini. Tadi itu cuplikan. Itu kan animasi saja. Tapi ngelihat itu sendirian, ngelihat coba. Sendirian di rumah, terus kemudian lampu dimatikan, disetel itu. Kira-kira tersenyum apa lari? Enggak apa-apa, udah biasa gitu ya. Masya Allah. Ini adab kubur. Jadi orang-orang kalau melihat, ya sengapunten, pernah lihat filmnya gempa, Pak? Ada orang banyak gempa, kemudian menjerit lari ke sana kemari. Pernah? Kira-kira kalau jenengan yang ngalami gimana? Itu lebih dari itu. Adab kubur nggak ada yang nolong, nggak ada perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gelap, jenengan dimasukkan hutan, dibiarkan ada harimau, ada ular, kalau jengking, semua ada di situ. Sampai teriak-teriak, tolong Pak Takmir, tolong, aku tak infak, mari ki leren, aku maksiate wis, mobilku peken Pak Takmir, gitu-gitu. Nggak ada, Pak, kecuali kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu. Ketika Semeru meletus kemarin, ya, ketika gempa di Cianjur, gempa di mana lagi itu? Garut, ya. Kemudian ada lagi gempa Tasikmalaya, kemudian ada lagi gempa ya di Jawa Barat, ya. Di sini juga ada gempa. Apalagi di daerah Semeru itu. Nah, coba itu takut tuh. Tapi orang Indonesia itu hebat. Meskipun ada tahu gunung berapi, mari meledos ya diparani meneh. Betul apa enggak? Nah, itu loh saktinya orang Indonesia ini, ya. Jadi gak ada sing lawan, ya. Makanya penjajah itu kalau menjajah di sini sebenarnya yang kalah itu mereka. Mereka itu capek, Pak, menjajah kita ini, saking sabarnya kita, ya. Makanya jadi mimpin orang Indonesia itu kalau nggak sabar mesti nggak akan berhasil, gitu ya. Saya kemarin itu dari lereng Merapi di markasnya TNI Angkatan Udara ini, ya. Sempat ada kegiatan di sana. Kemudian Merapi, lah yo, iki Merapi kurang 5 kilo meledos, marono melowayu kabeh. Marono mledose mari balik meneh. Kenapa? Ada rizki, Pak. Ketika hari ini dikeruk pasir di Semeru habis, meledos penuh lagi, Pak. Rezeki apa tidak? Sekarang satu truk berapa pasir dari sana? Ayo, sampai hitung sekarang. Pinten? 2 juta. 2 juta. Kulaane pinten? 1 juta. Misale kulaane 1 juta. Iku wis pirang truk iku digorene. Itu rezeki dari Allah. Mereka bisa hidup, bisa makan, bisa nyekolahkan anaknya, bisa nyumbang Masjid Al-Falah. Sopir-sopir mampir kelontang gitu kan, moro 200.000, 1.000, 10.000.
Itu dari mereka, Pak. Coba, Masya Allah. Jadi di balik musibah ada rizki. Maka orang Indonesia itu meledos ora popo, wis gawane pangeran, meledos mati yo mati gitu loh. Imannya betapa hebatnya yang diajarkan oleh ulama-ulama dahulu kepada orang-orang di kampung-kampung itu. Tidak takut mati karena apa? Mati itu sesuatu yang dipastikan oleh Allah dan dicatat oleh Allah Ta'ala. Lek durung waya mati, ora mati, tapi tetap berikhtiar kan itu. Makanya kalau orang yang punya keyakinan kuat tetap ada di sana ya. Yang punya keyakinan kuat kemudian ikhtiarnya mengungsi juga enggak apa-apa mengungsi gitu. Tapi balik lagi gitu. Enggak percaya jenengan Bersani itu di mana Kalikobo kan. Nah, itu masih balik lagi ke situ. Nah, karena dia ada rezeki di situ yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, balik lagi ke sini. Jadi tentang adab kubur itu ngeri ya, kita enggak mampu. Kita takut dengan yang nyata, apalagi yang enggak nyata. Ya. Tiba-tiba jenengan pulang terus ada yang tertawa hihihi gitu ya. Kira-kira Pak sampean terus masuk apa keluar rumah Bu, Ibu? Oh masuk, hebat berarti Pak. Coba Pak nanti pulang ke rumah ya, dicoba. Yang ketiga, hadis-hadis yang menyatakan sebagian orang diadab di kubur. Hadis Ibnu Abbas beliau berkata, Rasulullah SAW melewati 2 kuburan, lalu beliau berkata, ketahuilah bahwasanya kedua orang ini sedang diadab. Nah, yang tahu Rasulullah. Makanya maaf Pak, Ibu, ini tentang pendengaran ya. Nyala ini ada listriknya apa enggak? Kira-kira listrik ini ada suaranya apa enggak? Lek jenengan dikasih kesempatan pendengaran manusia berapa desibel? Ah, ini yang sekolah. Pinten? 20 sampai 20 ribu nih. Betul apa enggak? Ini yang pernah sekolah ya. Betul, lupa. Betul Mas ya? Nah, coba cek ya. Kalau di atas itu enggak bisa mendengar, di bawah itu enggak bisa mendengar. Kalau sekarang dibalik, jenengan dicabut manfaat telinganya. Di bawah itu bisa mendengar, di atas juga bisa mendengar. Sampai www gombel nangis iku sampean iso krungu. Ya apa kira-kira? Semut menderita itu sampean krungu. Kira-kira iso turu apa enggak di rumah? Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini. Alhamdulillahirabbil. Kalau andaikan sampean bisa ngelihat jin yang ada di masjid ini, di jalan-jalan sana itu, kira-kira berani enggak pulang? Toyol-toyol itu pakai, toyol jin-jin itu loh. Ya namanya toyol genderuwo itu kan Indonesia, sebenarnya jin itu. Coba kalau ada di jalan itu banyak, torik itu adalah tempatnya mereka. Makanya kalau kita ngamuk di jalan enggak percaya lah ngamuan. Sak sabare wong ngamuan di jalan, betul Pak? Disalib ngamuk napa mboten? Ngamuk, walah enggak ngamuk hebat ya. Terus diserempet ngamuk mboten? Masya Allah di jalan itu luar biasa. Dek kene khusuk ngadep penisor ana arek wedok nyelip sret, lho kok ayu diuber. Astagfirullah, monggo istighfar. Ya, istighfar sing dosa sing lakoni enggak. Makanya sebenarnya kita di sini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nih, Rasulullah SAW melewati 2 kuburan berkata, ketahuilah bahwa kedua orang ini sedang diadab dan keduanya tidak diadab perkara besar. Adapun salah satunya berjalan ke sana kemari untuk namimah. Napa namimah nih? Tiang napa? Tukang adu. Nah, tukang adu-adu. Ya. Jadi sampean wingi mari dirasani karo iku lho, Pak Bendahara. Oh iya ta? Enggak, karo iku lho, Pak Ketua. Enggak, karo Pak Ustadz sing imami salat iku lho. Lah misal gitu. Padahal enggak pernah ngomong, Pak. Itu terjadi. Jenengan akan benci dengan saya ketika ada orang ngomong tentang saya menghina jenengan padahal enggak pernah terjadi. Sama dengan jenengan pernah menghina saya dikasih cerita orang padahal enggak pernah sama sekali. Itulah yang sekarang banyak terjadi. Untuk menaikkan citra sing jenenge pencitraan. Nah, lek dai pencitraan, ustadz pencitraan, jamaah pencitraan, wis ora zamane. Ojo dibanding. Lah, jadi banding-bandingke. Jangan dibandingkan dengan orang yang tidak jelas. Tapi pembandingnya jelas gitu ya. Harus sesuai dengan Quran dan sunnah Rasulullah. Dan keduanya tidak diadab karena perkara besar, tapi perkara namimah. Adapun yang kedua adalah ia tidak bersih ketika buang air kecil.
Ketika kencing nyiprat ya ngadeg melayu pisan, tapi tidak disiram itu toiletnya. Makanya kalau wudhu di toilet itu Bapak Ibu disiram dulu muter itu. Wah nanti entek-entek banyu, ayo pilih mana, oleh pahala apa entek-entek banyu. Ya. Oh hemat banyu, tolong hemat air. Tadi mari ngoyo gak maaf nggih, habis kencing tidak disiram karena ada peringatan tolong hemat. Nah sekarang kalau perlu hemat air apa? Gerojok air. Mudah-mudahan dengan hemat itu tidak boros, tetapi harus disiram sampai tuntas. Bagaimana Ibu? Nanti yang guru TPQ ini, saya itu kadang mikir anak-anak kita ini, adik-adik yang TPQ masuk tidak dilihat oleh ustadzahnya, dia istinjanya benar apa tidak, cuci kakinya benar apa tidak, najisnya nyampe di masjid kita. Itu persoalan. Rata-rata masjid kita itu persoalan, Pak. Ya enggak di pesantren sama. Ya, anak-anak masih namanya anak-anak. Kalau bahasa guru saya lek wayahe kumat, ya wangel kandhanane. Betul apa enggak, Pak? Jadi kalau udah kumat itu susah, diberitahu pun apa enggak akan mampu itu. Sudah enggak masuk, kenapa? Enggak bersih. Makanannya tidak halal mungkin, kemudian jiwanya kotor, mungkin ada syirik yang masih belum diampuni oleh Allah Ta'ala gitu. Akhirnya susah. Makanya mudah-mudahan anak-anak kita didik hati-hati ya, mengelola ini hati-hati. Kemudian kok malah kencing. Yang keempat, menjelaskan bahwa hewan juga mendengar adab kubur. Kemudian ya dari Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian ia dipukul dengan palu dari besi dengan sekali pukulan. Ini di neraka ini, ya, di kubur ya, di alam barzakh, dikubur. Dipukul di antara kedua telinganya, maka ia pun berteriak dengan teriakan yang didengar oleh orang, tidak didengar bahasa didengar oleh orang di dekatnya kecuali jin, manusia dan jin. Hewan bisa mendengarkan teriakan. Ya, hewan-hewan bisa mendengarkan teriakan. Tapi tidak bisa didengar oleh manusia dan jin. Dari hati Aisyah, sungguhnya mereka diadab dengan adab yang didengar oleh al-bahaim, hewan. Hewan mendengar sekalian. Oleh karena itu, maka ini semakin yakin bahwa ada yang namanya adab kubur, dan nanti kita lanjut dengan nikmat kubur. Ternyata sudah adzan, kita break adzan Isya dulu. Kita lanjutkan ya. Adab kubur juga ada nikmat kubur. Nah, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jadi jangan kamu mengatakan terhadap orang yang gugur di jalan Allah itu, mereka pejuang-pejuang agama Allah itu meninggal, mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tapi kamu tidak menyadarinya. Itu nikmat kubur. Ya, berarti nikmat. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka. Dan mereka bergirang hati, senang sekali ya terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahkan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Allahu Akbar. Alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi enggak sedih. Makanya kita jadi orang beriman itu harus bahagia, Bu. Ibu, Bapak jangan terlalu sedih. Ya. Sebentar sedih itu sebentar, sakit sebentar, enggak punya duit itu sebentar. Ya, sakit sebentar, nanti meninggal udah hilang sakitnya. Enggak sakit lagi. Makanya sakit itu ngerontokkan dosa. Saya tadi itu ketemu dengan orang kena gejala stroke. Ya, terus kemudian orangnya seperti sedih. Saya ceritakan, Bapak tetap beriman, sabar, ikhlas mencari ridho Allah. Selama Bapak sakit, Bapak digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala, diampuni oleh Allah Ta'ala. Kadang nggak paham, Pak. Pinter, Pak. Kuliah sampai mentok, gitu, gelarnya banyak, tapi belum tentu dia paham terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Itu. Makanya kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa
menjalankan hidayah dan tetap istiqomah. Nah, dua ayat di atas adalah dalil tentang nikmat kubur, yang mana orang-orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rezeki dan senang. Hal ini karena konteks kedua ayat di atas sedang berbicara tentang alam sebelum hari kiamat, yakni alam barzakh. Hadis. Nah, ayat sudah hadis sekarang. Ruh seorang muslim akan terbang lalu bertengger di pohon surga sampai Allah Azza wa Jalla mengembalikan ke jasadnya pada hari dibangkitkannya. Loh. Ini orang beriman, orang muslim bersyahadat, kan gampang itu ya. Ruh mereka berada di dalam rongga burung hijau yang mempunyai banyak pelita yang bergantungan di arsy. Ia dapat keluar masuk surga sesuka hati, kemudian beristirahat lagi di pelita-pelita itu. Kemudian Rabb mereka menengok kepada mereka ya. Kemudian mereka seraya berkata, apakah kalian menginginkan sesuatu? Mereka menjawab, apalagi yang kami inginkan? Kalau kami sudah dapat keluar masuk ke surga sesuka hati kami. Allahu Akbar. Lalu Allah terus mengulangi pertanyaan itu hingga 3 kali. Ketika mereka melihat kalau mereka tidak akan ditinggalkan sebelum menjawab pertanyaan itu, maka mereka menjawab, duhai Rabb, kami menginginkan roh kami dikembalikan lagi ke jasad kami hingga kami dapat berperang lagi di jalanmu untuk kesekian kalinya. Allah Akbar. Ini cerita sungguhan ya. Bagaimana di dalam Quran dan hadis menjelaskan tentang nikmat kubur. Nah, 2 hadis ini menjelaskan kondisi orang-orang gugur di jalan Allah Azza wa Jalla, mereka telah merasakan nikmat ya sebelum hari kiamat ditegakkan. Jasad mereka dikubur, akan tetapi ruh mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan aja ya. Kemudian sebab-sebab adab kubur. Apa sebabnya? Secara umum sebab adab kubur itu adalah semua dosa, Pak. Ngerasani ya, kemudian menghina, memfitnah, nyebar berita enggak benar yang sekarang rame di medsos. Hati-hati, Pak. Wis enggak usah komen-komen, sudah bismillah, doa, ngaji aja. Kalau ada amar ma'ruf nahi mungkar siap ya sampaikan yang baik. Kemudian akan tapi di sana ada dalil-dalil yang menunjukkan adanya dosa-dosa khusus yang berkaitan dengan adab kubur. Apa itu? Memakan riba. Ini sebab adab kubur, mangan riba. Hati-hati yang naruh uang di sembarang tempat ya, enggak ikut bekerja tiba-tiba mana duitnya. Kemudian yang kedua zina. Ya, kemudian tidak ngamalkan Quran, wis ngaji tapi gak gelem ngamalke. Yang keempat ada dusta yang disebarkan. Ya, bohong tapi golek konco. Ya, ada orang yang bohong tapi cari teman supaya dia ada teman untuk itu nyebarkan berita yang tidak benar itu. Hati-hati. Yang berikutnya adalah ujub atau sombong, ya. Takabur, sombong, susah dinasehati, enggak mau dinasehati, ngeremehkan orang lain. Menolak nasihat dari Quran dan Sunnah, enggak gelem dikandani, kaken dalil dan seterusnya. Selain itu ada juga dosa yang paling banyak menyebabkan seorang mendapatkan adab kubur, yakni tidak bersih ketika kencing. Yang ngajari anak kita membersihkan air kencing itu siapa? Ini penting, Pak. Kalau anak laki-laki ya bapaknya, anak perempuan ibunya. Pastikan bahwa mereka bisa bersuci dengan baik dan benar. Jadi enggak apa-apa, Pak, korban lihat ke toilet ya, ini oh ternyata habis kencing dibiarkan enggak disiram. Ya, anak kecil kan gitu kalau kedinginan. Habis langsung lowari, kamar kecil langsung lowari lagi ke tempat sholat lagi. Nah, ya. Terus dimarahi sama ibunya, mbahnya bela, ora popo. Itu masalah. Ya, mbah itu sangat sayang kepada cucu. Betul, Bu? Di sini ada mbah yang penyayang pada cucu? Oh, enggak ada. Ya, enggak ada duanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebanyakan siksa kubur aktsaru adabil qabri fil baul. Jadi gara-gara bekas kencing, ya, enggak disiram. Istinjaknya seenaknya. Nah,
bukan maksud hadis ini adalah seorang yang jika buang air kecil maka kemudian ia berlama-lama di toilet untuk membersihkan kemaluannya atau cebok. Akan tetapi seseorang hendaknya tidak berlebih-lebihan dan juga tidak menggampangkan. Hati-hati, lek berlebihan was-was, Pak. Waduh jojok anu iki rusuh iki. Jojok ganti ping 10 sedina, itu berlebihan. Saya punya murid, Pak. Jadi ketika wudu itu bolak-balik wudu sampai bajunya bau basah kuyup. Akhirnya tanya, "Kenapa?" "Khawatir Ustaz ini kencing." Wah, ini kena penyakit was-was namanya. Ya, bolak-balik ke toilet itu. Di masjid cuman sebentar ke toiletnya ping 50. Nah, itu masalah. Berarti penyakit was-was. Ya, ia membersihkan kemaluannya sampai bersih, baru setelah itu keluar dari toilet. Ya, jadi jangan terlalu berlebih, juga jangan menggampangkan. Habis mau ke toilet sebentar nggak disiram, kemudian melawayu, tidak apa-apa. Allah Maha tahu lah begitu. Nah ini juga tidak benar. Adapun berlama-lama untuk membersihkan kemaluan, maka itu tidak boleh karena termasuk dari was-was setan. Itu tadi itu. Hati-hati. Ya, merasa najis terus, merasa padahal enggak. Kemudian sebab-sebab terhindar dari azab kubur. Ya, pertama, secara umum adalah membantu semua amal soleh. Kalau tadi kan semua dosa. Ya, jadi azab kubur. Lek terhindar semua amal soleh, memperbanyak doa agar dilindungi dari azab kubur, satu. Yang kedua, memperbanyak surat Al-Mulk. Ada perbedaan, ada hadis itu tidak diterangkan tiap malam, tapi apa? Memperbanyak. Tapi yang namanya memperbanyak lebih baik tiap malam. Tadi antara adzan dengan adzan maghrib dengan iqomat itu cukup, Pak, baca. Saya sempatkan kalau habis adzan maghrib saya sempatkan. Nanti kalau membaca itu hafal sendiri. Enggak percaya silakan. Enggak perlu dihafal, itu hafal sendiri. Kok iso yo begitu, betul Bu? Sama dengan Yasin itu. Dibaca tiap malam Jumat ya oleh banyakkan masyarakat Indonesia, akhirnya orang enggak sholat tapi hafal. Betul. Tapi enggak sholat. Ya. Ini dipotong. Ini dipotong yang ini ya. Tugas sampean, jangan di-share. Nah, kok keliru pemahaman. Tapi betul. Saya baca Yasin, Pak. Ya, saya baca Al-Mulk. Saya baca Kahfi. Kalau malam Jumat surat Kahfi, makanya Kahfian. Nah, gitu kan? Kalau misalnya tiap malam namanya Al-Mulk, apa namanya? Mulkan. Ya, sudah begitu. Insya Allah, Pak, itu akan memberikan pertolongan kepada kita. Mohon izin saya sebentar aja. Mana ini ya? Terakhir. 3. Yang ketiga, melakukan amal tertentu yang dapat menyelamatkan fitnah kubur. Seperti apa? Mati syahid, meninggal pada malam atau hari Jum'ah. Yang keempat, amalan kondisi tertentu yang menyelamatkan dari azab kubur. Apa itu? Ya, diantaranya meninggal karena sakit perut. Nah, ini yang sakit perut, waduh kate mati ini katanya. Insya Allah ini menyelamatkan dari azab kubur. Makanya kalau sakit perut jangan mangkel, ya, ikhlaslah. Kalau nanti sampai meninggal, insya Allah ya, husnul khotimah. Ya, waduh kate mati, weteng loro kate mati ya. Ternyata kebanyakan sambel. Terus doa terakhir nih. Ya, inilah doa yang diajarkan Rasulullah SAW dalam hadis sahih. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya, dibaca sebelum salam tasawuf akhir, sir, tidak perlu dilafatkan, tetapi kita baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya, ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian yang berat sekarang ini, dan dari kejahatan fitnah al-masihud dajjal nanti di akhir zaman itu. Dajjal akan turun. Minta, sekarang minta Bapak Ibu. Tolong wasiatkan doa ini kepada saudara kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.